alias Herman, 44 tahun, mantan begal motor. Oke pemirsa, sekarang kita lagi mau coba menjemput target kita nih. Target kita ini tinggalnya di daerah gang-gang yang nggak bisa dilewatin mobil, jadi terpaksa kita harus naik motor sama tim. Dan katanya dia lagi nongkrong sama teman-teman tempat biasa. Ada pelapornya sementara ini masih saya rahasiakan siapa. Assalamualaikum Bang, ada yang Bang Herman namanya di sini Bang. Ya gue tahu lu. Ya Bang, saya dari Gue nggak mau. Saya Fadli dari Antv Bang, dari Polres Sebelum Macet. Gue nggak mau. Bang, gue nggak mau. Bang, saya cuma mau ngobrol doang. Gue nggak mau. Gue bilang lu pergi. Ini teman-teman gue semua lo. Lu pergi. Lu pergi. Bang. Lu pergi. Cabut. Cabut, Bang. Coba ngobrol doang. Bang. Ini temen gua. Iya, Bang. Iya, bener Bang. Maaf, Bang. Baik, sini Bang. Kabur. Bang. Kejar. Gue nggak mau ikut-ikutan nih. Bang, saya kesini, saya pengen ngobrol sama Abang. Siapa yang ngasih tau lu? Ada Bang, ada orang yang ngasih tahu saya Bang. Pokoknya orang yang peduli sama Abang. Bang, kita ngobrol dulu Bang. Kita ngobrol dulu baik-baik Bang. Ini ada kursi, kita duduk dulu Bang. Saya cuma pengen ngobrol dong sama Abang. Abang tahu kan acara kita? Tahu. Makanya gue nggak mau. Bang, Abang dengerin dulu Bang. Ini kita cuma buat belajar doang di sana Bang. Kita cuma mau belajar doang, nggak ada maksud lain. Abang kan tahu kan? Kita di sana cuma belajar doang Bang. Kita mau ngapain sih? Abang takutnya kenapa? Abang nggak mau kenapa? Kira-kira coba siapa? Ya mau gue nggak mau aja ikut acara ini. Ikut dulu aja sama saya. Kita belajar dulu aja. Gue nggak mau dikubur-kubur. Gue nggak mau acara kayak gitu. Gue nggak mau. Gue nggak mau Bang. Gue nggak mau. Dikit. Bang. Abang, kita nggak ada masalah. Udah Bang, itu teman saya. Nih. Iya, saya tahu ini temannya Abang. Bang. Saya bukan mau jahat Bang, saya cuma mau ngobrol doang sama Abang ini. Saya coba pengen ajak Abang ini doang sebentar. Ini dia yang ngelapori ke kita, ya. Abang ini diminta ajak ikut acara kita. Siapa yang ngelapor? Gue nggak mau. Ada Bang. Siapa orangnya? Abang mau usah tahu sekarang. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Bang. Sebentar Bang. Bang, kita ini nggak ada niat jahat sama Abang. Kita cuma pengen ngobrol doang. Kita cuma pengen ajak Abang ke rumah hijrah sama kita bareng-bareng. Buat belajar Bang. Tapi gue nggak mau acara kayak gini. Gue pokoknya nggak mau. Gue ikut acara di kubur-kubur. Gue nggak mau. Sekarang gini Abang, saya tanya. Gue takut. Abang takutnya kenapa? Ya gue takut aja. Ini kita kan belajar. Sini Bang, baik-baik Bang. Abang nggak usah lari-larian. Abang sini. Bang, kita ngobrol baik-baik sini Bang. Sekarang Abang takut kenapa? Abang takut dikubur. Iya. Dikubur ini kan bukan dikubur yang langsung ditutupin pakai tanah semua Bang. Di sini kan cuma dikasih kesempatan Abang buat merenung di sana Bang. Apa yang segala pernah Abang lakuin. Maksudnya semuanya baik Bang, dan nggak bahaya Bang. Abang mohon maaf nih Bang sebelumnya Bang. Selama ini yang pernah Abang lakuin saya tahu semua Bang. Saya udah diceritain sama seseorang ini. Ya Bang, nah orang ini pengen Abang berubah. Kalau saya ada apa-apa siapa yang jamin? Bang, insya Allah Bang. Tim kita nanti semuanya akan ngejamin, akan ngejagain Abang. Lu jangan bohongin gua Bang ya? Bang, enggak Bang.
karena ada yang laporin saya buat abang ikut sama kita. Siapa yang ngelaporin? Ada bang, abang udah nggak tahu sekarang, nggak usah tahu sekarang bang. Tapi lu nggak bakalan ngejerumusin gua ke kantor segala macem kan? Astagfirullahaladzim bang. Kita ini mau ngajak abang buat belajar. Bukannya mau bikin abang tuh jadi kenapa-napa, enggak bang. Abang juga dengerin saya, abang percaya sama saya bang. Abang pegang omongan saya, Iya. Insya Allah bang nggak ada apa-apa bang. Iya, iya. Abang nih, saya cuma pengen ajak abang buat belajar aja bang. Gimana bang? Oke, sekalian gue juga penasaran siapa yang ngasih tahu lu. Udah abang tenang aja ya, nanti abang akan tahu sendiri. Sekarang abang mau ikut sama saya? Ya. Ya. Kalau gitu sekarang langsung aja kita berangkat ya bang ya? Iya. Saya nggak mau teman-teman abang juga tahu abang berangkat sama saya ikut. Ya, abang ikut saya. Iya, Sekarang ya. Ayo, ayo semuanya. Ini tempat apaan nih bang? Ini jalan kuburan ini. Tuh lihat kiri kanan kuburan semua. Coba lihat, yuk kasih kamera kameranya. Nah, Bang Herman, pucet amat lihat mukanya. Tenang aja, udah tenang. Kenapa sih emangnya? Sini kita mau jalan doang, emang lewat doang nyari Ustadz sini. Ustadz lagi pada di sini katanya. Habis pulsa karo. Ada ang udah digali. Sini dulu. Aduh. Awas bang, kuburan aja dicek bang, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan Aduh. sini. Wah, gua nggak mau deh bang, begini bang. Nggak mau apaan? Dikubur kan? Baru juga datang, lu mau dikubur aja bang. Tapi nggak begini bang, caranya bang. Jadi kita coba kemari doang, cuma mau nyari Ustadz, lu mau ngapain? Udah tunggu sini deh bentar deh, kalau bisa nih bawel. Gua kan lari deh bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kuburan orang. Astagfirullahaladzim, mau kemana lu? Hah? Jangan ngicek-ngicek kuburan orang, agak boleh. Bang, ini tempat apaan nih? Gua nggak mau gua. Assalamualaikum. Ustadz, ini kenapa jadi ketakutan nih Ustadz ini? Sini lewat doang. Ini tempat apaan nih Pak Ustadz nih? Gue dilaporin, minta lo dibawa ke sini. Siapa orangnya? Nanti gue kasih tahu kan, gue udah bilang, nanti gue kasih tahu. Nggak sekarang. Astagfirullahaladzim. Nanti nama siapa nama? Herman. Herman. Bisa tenang. Kalau nggak bisa tenang, saya bisa suruh santri buat pegangin Anda. Di sini kalau udah di rumah hijrah, ini semua kendali saya yang pegang. Dikenalin nih, ini gurunya, ini Ustadz Ahmad Khan. Ini Bang Fadil tadi kenapa lewat sini nih? Saya pengen ajak sekali lihat juga nih, lihat-lihat. Dia kan gak udah pernah kuburan. Sekarang gini ya Bang Fadil deh, ini kayaknya nih orang hatinya keras banget sih. Ketemu saya aja dari tadi nyurung-nyurung aja matanya lihat. Nggak ada adabnya sama ulama. Sekarang langsung gosok terapi aja deh. Dul, bawa dul. Ya benar, Santri. Tolong bawa. Antri sini. Gua mau dibawa kemana nih? Ikut aja, jangan banyak protes dulu deh. Tadi protes dulu. Ayo ikut, ayo. Ya lu mau bawa gua kemana ini begini? Bang. Awas api. Ayo, pelan. Ini apaan lagi nih, Tat? Ini namanya pelajaran shock terapi. Gua kagak mau nih begini-begini nih. Bang, abang suruh lihat dulu dong, lihat. Gua mau diapain ini? Gua mau diapain? Lihat dulu, Bang. Abang lihat dulu di sini. Abang lihat dulu sini. Diam lihat dulu. Lihat dulu. Yuk, santri, bawa sini buahnya. Ini buat apaan nih, Pak Ustadz nih? Saya mau diapain, Pak Ustadz nih? Ini namanya belajar, ya. Ini namanya Siapa belajar yang shock ngasih tahu terapi. sini? Siapa yang laporin, Bang?
siapa yang lapor? Abang kan nanti saya kasih tahu. Abang sabar aja, udah tenang aja dulu. Bang Herman di sini harus tenang, ya. Kalau nggak tenang, nanti saya bakal ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak enak buat Bang. Sekarang Bang Herman ikutin saya aja, ya. Ini pelajaran shock terapi. Ya tapi ini buat apa Pak Ustadz? Sekarang begini Bang Fadli. Iya Pak Ustadz. Ini orang temperamental banget, emang apa sih seharian? Begal motor Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Pantesan aja makannya duit haram dulu. Bang Herman tahu, ngambil hak orang lain itu hukumnya haram. Allah bilang dalam Al-Quran, wala ta'kulu bainakum, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Gak boleh, haram hukumnya. Selama ini hasil duit begal dipakai buat apa? Ya paling buat habis buat jalan-jalannya Pak Ustadz. Sama teman-teman lah. Astagfirullahaladzim. Anak bini dikasih duit dari itu juga? Ya sebagian lah. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini Bang Fadli anak istrinya dikasih makan bara api neraka. Astagfirullahaladzim. Ya, dari tadi nih nggak bisa diem aja nih. Ya, langsung saya shock terapi aja deh. Ya. Ini mau diapain lagi nih? Ya, lihat dulu Bang Herman. Nah, perhatiin nih Bang Herman ya. Nih, perhatiin. Waduh, ini maksudnya apa ini nih Bang nih? Bang, tenang dulu Bang. Hah? Tenang dulu Biarin Bang. dulu, biarin. Abang tenang dulu, Abang tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gua nggak mau. Lu mau kemana sih dari tadi kabur-kaburan aja? Tangan gua bisa putus ini begini. Dulu Bang, lihat dulu Bang. Astagfirullahaladzim. Bang, Abang tenang dulu. Ini Abang lagi belajar habis ngeliat nih Bang nih. Biar dijelasin sama Ustadz kenapa begini Bang ceritanya nih. Bang, orang yang ngambil hak orang lain lebih daripada nisabnya. Nisabnya itu adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Sama dengan 1,63 gram emas 24 karat. Abang ngambil hak orang lebih dari itu maka harus dipotong tangan. Gua nggak mau. Bang. Lalu Bang. Bang. Udah Abang mau kemana? Abang tenang dulu sini. Abang tenang dulu sini. Tangan gua mau dipotong sih suruh tenang gimana sih? Abang, ya udah abang dengerin dulu penjelasannya, dengerin dulu. Jadi abang udah selama ini ngebegal motor Olan. Iya. Berapa duit kira-kira hasilnya? Ya cukup lah Bang. Ya cukup berapa duit Bang, kira-kira Bang? Dapat kali 5 juta? Kadang lebih. Astagfirullahaladzim, berarti udah lebih batas dari nisabnya Ustaz. Ya udah, sekarang biar dikasih pelajaran aja, ya. Biar dia ngerti bagaimana ngehargain hak orang lain. Enggak, gua kagak mau. Mana santri-santri mana yang lain? Sini masuk sini. Pegang. Saya di sini pegang semuanya sini. Pegang. Pegang. Ntar tangan gua buntung lagi, gua nggak mau. Ayo, cepetan, masukin tangannya. Ampun Pak Ustadz, ampun. Awas. Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz, tangan gua putus gimana nih Pak Ustadz? Jangan Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, tolong. Tutup matanya. Ampun Pak Ustadz, ampun. Halo, jangan ditutup gini. Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz.
Ampun Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz, ampun. Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Siap Bang Herman? Ampun Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Pak Ustadz, aduh. Ampun Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bang Herman, kenapa teriak-teriakan Bang Herman? Tobat Ustadz, tobat. Lihat nih, lihat. Apa ini? Pegang. Triplek Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Kenapa teriak-teriakan? Tadi kan baca Pak Ustadz. Ya, sekarang yang mau butuhin tangan ente siapa? Saya Anda pikir mau Pak Ustadz. mau ngasih pelajaran sama ente di dunia bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala buat orang yang mengambil hak orang lebih daripada nisabnya, maka dipotong tangannya. Kalau ente nggak bertobat, kalau ente Saya nggak tobat, Pak Ustadz, mohon saya ampun tobat. sama Allah, Saya tobat nggak Pak Ustadz. taubatan nasuha, Saya tobat nanti Pak Ustadz. azabnya di neraka lebih dahsyat lagi dari itu Bang Herman. Astagfirullahaladzim. Ampun, Bahkan Pak kata Ustadz. Rasulullah SAW, ketika engkau mengambil tongkat seseorang, maka wajib untuk mengembalikannya. Ampun Pak Tongkat Ustadz, aja ampun. wajib dikembaliin, apalagi harta. Ampun Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Minta ampunnya sama Allah Bang. Iya Pak Ustadz, Pak Ustadz. Istighfar banyakin. Iya Pak Ustadz. Siapa sih Pak Ustadz yang laporin saya? Subhanallah, itu lagi dipertanyain. Bang Herman, bicara masalah siapa yang ngelaporin Bang Herman, gak usah Bang Herman pikirin. Intinya orang yang ngelaporin Bang Herman untuk jadi tamu di rumah hijrah, itu orang cinta, sayang, peduli sama Bang Herman. Iya Pak Ustadz ya. Pengen Bang Herman berubah menjadi orang yang lebih baik. Iya Pak Ustadz. Cuman saya penasaran aja nih Pak Ustadz nih. Udah, sekarang penasaran itu lupain deh. Yang Iya, penting Ustadz. Bang Herman banyak bersyukur sama Allah. Ada orang yang sayang, peduli sama Bang Herman. Iya Pak Ustadz. Dan kalau perlu Bang Herman banyak doain. Mudah-mudahan orang yang ngelaporin Bang Herman selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Amin, amin ya. Amin. Ya Bang Herman ya. Iya Pak Ustadz ya. Bang Fadli, diganti baju aja nih. Ya, Istirahat dulu, Bang. Iya. istirahat dulu. Banyak yang harus dipelajari di sini sama Abang. Iya, iya. Saya mau diapain lagi nih Bang? Bang, saya udah cerita banyak sama Ustadz Bang. Ini apa yang disiapin Ustadz ini berhubungan sama masa lalu Abang yang pernah Abang lakuin. Jadi langsung aja Ustadz yang cerita sendiri sama Abang ya Bang ya. Pak Ustadz ini Ustadz. Ustadz. Apaan nih Bang? Bang? Pak Ustadz, apaan tuh? Abang dengerin penjelasan dari Pak Ustadz. Bang Herman, aneh sedikit banyaknya udah dengar dari apa yang disampaikan sama Bang Fadli. Kalau Bang Herman dulu pernah zolimin orang. Bang Herman pernah ngambil hak orang lain. Bahkan tuh orang Bang Herman begal di tengah jalan. Pada saat dia jatuh, Bang Herman timpain dia dengan batu. Hubungannya apa ini sama ini Pak Ustadz? Sekarang saya tanya jawab dulu. Bang Herman bener pernah ngambil hak orang lain. Benar Pak Ustadz. Bang Herman begal itu orang pada saat orangnya jatuh. Bang Herman ambil batu yang besar. Bang Herman tindin tuh Benar, badannya benar, dengan Pak batu Ustadz, benar, Pak sampai Ustadz. hilang nyawanya. Benar Pak Ustadz. Berapa tahun di penjara Bang? 5 tahun Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Itu baru hukuman di dunia Bang. Tapi abang gak bakal bisa lepas dari hukuman Allah nanti di akhirat. Abang pengen tahu apa hubungannya sama beginian? Yuk Pak Ustadz. Sekarang Bang Herman perhatiin. Taunya apa Bang Herman? Tahu Pak Ustadz. Apa ini Bang Herman? Godam. Perhatiin Bang Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang abang bayangin Bang, kalau ini godam ngantem kepala abang.
Ini pelajaran sok terapi bang. Biar abang tahu bisa ngehargain orang lain. Bisa ngehargain nyawa orang. Abang nggak pikirin bagaimana keluarga yang ditinggalin. Orang yang abang hilangin nyawanya. Udah abang begal, abang ambil hartanya. Terus abang hilangin tuh orang nyawanya. Dulu di zaman Rasulullah pernah ada sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau bila ada orang yang datang mau merampas hartaku secara paksa? Lalu kata Rasulullah, perangi dia, jangan kau berikan hartamu. Lalu sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata dia mau membunuh aku dan aku mati? Kata Rasulullah, kalau engkau mati terbunuh, mempertahankan hartamu, maka engkau adalah mati syahid. Maka ini sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, gimana kalau seandainya ketika aku menjaga diriku dan memerangi dia yang mati ya Rasulullah, terbunuh olehku. Wa finnar, kata Rasulullah, kalau begitu dia tempatnya di neraka. Tetap caranya abang salah, ngambil hak orang salah. Kalau abang hilangin nyawa tuh orang yang abang hilangin nyawanya dia mati syahid. Tapi kalau abang mati, abang tempatnya di neraka. Abang hidup, maka abang mengambil hak orang lain dan gak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang abang siap-siap. Jangan bang, ampun bang. Bang. Ampun bang. Ampun, saya nggak mau bang. Siapa bang? Ampun Pak Ustadz. Siapa bang? Ampun Pak Ustadz, ampun. Siapa Bang Herman ya? Ampun Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Siapa Bang Herman? Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ampun. Ampun Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Ampun. Saya tobat Pak Ustadz. Ampun. Astagfirullahaladzim. 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 Bang Herman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat Bang Herman. Ini apa nih Bang? Bisa Pak Ustadz. Gabes. Gabes. Iya Pak Ustadz. Kenapa teriak-teriak? Saya takut Pak Ustadz. Saya nggak mukul Bang Herman, saya mukul meja. Ampun Pak Ustadz. Saya mukul ampun, mejanya Pak juga, Ustadz. saya pakai gabes ya. Ampun Pak Ustadz. Gabes Ampun. nih Bang Herman tuh lihat. Ampun Pak Ustadz. Ampun. Ampun Pak Ustadz. Ampun saya Pak Ustadz. Abang baru mau dipukul pakai gabes aja, abang udah Ampun, Pak ketakutan. Ustadz. Ampun saya Pak Ustadz. Ampun saya tobat Pak Ustadz. Tobat Pak Gimana Ustadz. kalau abang dipukul pakai godam beneran, Mbak? Ustadz. Ampun. Bang Herman Ampun, saya nyesel, Pak nggak sedih, Ustadz. nggak ngerasain bagaimana itu orang terzolimi. Iya Pak Ustadz, saya nyesel Pak Ustadz. Nggak ngerasain bagaimana Ampun, itu Pak orang. Ustadz, ampun. Begitu sakitnya Bang. Ampun Pak Ustadz. Bahkan ampun, sampai Pak hilang Ustadz. nyawa, keluarganya juga Iya, kecewa Pak Ustadz, Bang. ampun. Iya Bang. Iya siapa Bang? Siapa orangnya Bang? Allah, kamu mah yang laporin mah. Iya ya, maafin saya mah, maafin saya mah, maafin saya mah, maafin saya mah. Bang Herman, Iya Bang. siapa ini Iya, Bang Pak Herman? Ustadz. Siapa? Istri saya ini Pak Ustadz. Sayang sama istrinya Bang Herman. Sayang Pak Ustadz. Kalau seandainya istri Bang Herman di jalan dibegal orang, bahkan nggak sampai mau, hilang Pak Ustadz. nyawanya Bang Herman. Saya nggak terima Pak Ustadz. Bang Herman nggak terima. Nggak terima Pak Ustadz. Tapi sekarang kenapa Bang Herman bisa terima orang Iya Pak Ustadz. yang abang Saya tobat Pak celakain? Ustadz. Saya tobat Pak Ustadz. Minta maaf Bang. sama istri Bang. Iya Pak Selama Ustadz. ini udah ngasih duit haram. Iya Pak Ustadz, saya tahu Pak Ustadz. Saya tahu Pak Ustadz. Deketin gua. Minta Ya, maaf maafin Bang. saya mah, maafin saya mah atas Selama- perbuatan saya selama ini mah. Ngasih uang kepada anak-anak dengan cara yang tidak halal mah, maafin saya mah. Iya mah, iya mah, iya maafin saya mah.
Iya ma, ya maafin saya ma, maafin. Iya maafin saya ma. Saya janji akan mencari rezeki yang lebih halal ma, yang lebih baik dari sekarang ma. Ampunin saya ma, saya minta maaf ma, sama anak-anak sama kamu juga ma. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf Pak Ustadz. Saya tobat Pak Ustadz, saya tobat. Bang Herman, kalau Bang Herman mau tobat, jangan cuma di lisan, buktiin. Insya Allah Pak Ustadz. Saya, Bang Fadli, dan semua tim bekal sebelum ajal cuma wasilah perantara. Insya Allah Pak Ustadz. Tobatnya sama Allah. Iya Pak Ustadz. Ya, mohon ampun sama Allah. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Saya minta maaf Pak Ustadz. Saya minta maaf ma. Saya minta maaf ma. Bang Fadli, Minta maaf ma. pelajaran kali ini kayaknya udah bikin dia shock. Ya, Minta maaf. boleh santri dibantu buat Ya, dibawa ya. Tapi masih ada pelajaran-pelajaran berikutnya Bang. Ya bang ya. Ya bang, ya bang. Bang Herman, Iya Pak Ustadz. sekarang udah masuk ke dalam proses mengingat kematian. Ini adalah proses pembelajaran terakhir di dalam rumah ini. Kematian yang manusia banyak berlari dari kematian. Kematian itu akan datang menghampiri kita. Dimanapun kamu berada, maka kematian akan datang menjemput kamu. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan kematian setiap hambanya. Dan pada saat datangnya kematian tidak ada yang bisa mengalahkan itu semua. Abang punya anak 4 bang. Iya bang. Abang mau anak abang kayak abang. Gak mau bang. Saya mau minta ampun sama kedua orang tua saya, sama istri, anak-anak saya, terutama yang udah saya sakiti semuanya. Abang kapan terakhir datang ke makam orang tua bang? Udah lama belum bang? Kapan terakhir bang? 4 tahun yang lalu bang. Abang sering lupa bang. Iya bang. Abang sering lupa ngedoain orang tuanya abang. Iya bang. Padahal dia nungguin doa dari abang bang. Astagfirullah. Abang mau nanti abang meninggal anak-anak abang gak ada yang ngedoain abang. Gak mau bang. Abang mau nanti bang pada saat abang udah meninggal anak abang cuekin abang dan abang dilupain begitu aja bang. Apa yang kita lakuin, apa yang kita contein sama anak kita bang. Iya bang. Nauzubillah bang. Iya, Bang. Nanti akan kejadian juga di kita bang. Abang pernah berpikir ke sana bang. Abang pernah mikirin itu bang. Enggak bang. Kalau Bang Herman gak berbakti kepada orang tua, maka Menyesal, nanti jangan salahkan kalau anak Bang Herman durhaka sama Bang Herman. Sayang Bang sama istri. Iya Pak Ustadz. Buktiin sama istri kalau Abang mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Saya minta maaf, saya menyesal melakukan itu semua Pak Ustadz. Saya menyesal. Saya jadi gugur Pak Ustadz. Gak bisa Bang. Justru ini adalah pelajaran yang paling terpenting dari semua pelajaran yang ada di rumah hijrah Bang. Kalau Abang takut, Abang banyakin istighfar. Mohon ampun sama Allah. Bismillah ya Bang ya. Iya Bang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo tutup tandanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ampun Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. La ilaha illallah. 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 Pak Ustadz. Ampun. Ngejar. Markum geser. Sebur nanti, yuk. Ayo buka. Angkat, taruh di atas. Tobat saya Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Awas, nanti. Bang,
Astagfirullahaladzim. Saya takut Pak Ustadz, takut Bang. Bang Herman mau kemana sih Bang Herman? Saya takut Pak Ustadz. Ya Allah, ini kan belajar. Kita semua bakal masuk ke dalam kubur. Nih, Saya takut Pak Ustadz. baca dulu nih Bang Herman nih. Bener gak nih nama Bang Herman? Iya benar Pak Baca yang kencang. Ustadz. Hermawan Bintah. Benar Pak Ustadz. Lahirnya Lahir tanggal 8 bulan 974 Pak Ustadz. kapan Bang Herman mau wafat? Belum siap Pak Ustadz. Apa yang ditakutin? Takut sama dosa-dosa saya Bang. Bang Herman takut ketemu sama orang yang pernah Bang Herman bunuh. Iya Bang. Hah? Iya Bang. Bang Herman, Iya Pak Ustadz. ada sesuatu yang harus lebih abang takutin daripada Ustadz. sekedar bertemu dengan orang yang pernah abang hilangin nyawanya. Apa Pak Ustadz? Bertemu dengan Allah. Astagfirullahaladzim, maafin saya Pak Apa Ustadz. yang Bang Herman mau sampaikan nanti di hadapan Allah? Pada saat Allah tanya dari mana harta yang kau peroleh, Ampun Pak Ustadz. dibelanjakan untuk apa? Saya tobat, Apakah Pak dengan Ustadz. cara yang halal atau dengan cara yang haram? Iya Pak Ustadz. Umur Salah, yang Pak Allah Ustadz. berikan digunakan untuk apa? Masa saya tobat, muda Pak yang Allah Ustadz. titipkan digunakan untuk apa? Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Itu yang harusnya dipikirkan Iya, dari Pak Ustadz. sekarang. Iya, Pak Ustadz. Ayo turun. Turun dia, 3 orang. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagaimanakah bisa Allah. sadari masihkah ada jalan bagimu Bang Herman, ambil pelajaran yang banyak di dalam sini Bang. Panas, sepi, sunyi, gelap, pekat. Panas, tidak ada yang nemenin kecuali amal soleh. Banyak istighfar Bang. Ayo kamera turun Bang. Antri gitu. Saat manusia di dalam kubur, orang yang dicintainya meninggalkan dia beberapa langkah, maka malaikat Munkar dan Nakir akan datang dan bertanya kepada mereka di dalam kubur. Lihat dia udah mulai benar-benar khawatirannya muncul nih Ustadz nih. Ketakutannya dia akan di dalam liang lahat ini udah mulai nampak di sini Pak Ustadz. Masya Allah, dari tadi dia tuh nggak berhenti istighfar aja. Kita pesenin jangan sampai berhenti istighfar, dia terus baca. Dia memang orangnya hatinya keras Bapak Pandi, tapi dia punya niat yang kuat untuk menjadi orang yang baik. Astagfirullahaladzim, kenapa Ustadz dia kejut? Dia kayak kejut-kejut Ustadz. Astagfirullahaladzim, dia istighfar terus Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, kayak ada sesuatu yang dia rasain Pak Ustadz. Dia kayaknya kesakitan nih. Dia Iya, kayak ada sesuatu yang dia rasain. Astagfirullahaladzim. Dia nggak berani nengok ke kiri jadi sama sekali Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dia kayak ada sesuatu yang dirasain di kakinya nih Ustadz. Dia tadi mau kayak ngerasain sesuatu nih. Ada kesakitan mungkin. Saya penasaran apa yang dirasain sampai kayak beberapa kali dia narik badannya diangkat-angkat kayak sesuatu ada sesuatu yang dirasain gitu loh Ustadz. Mudah-mudahan jadi pelajaran berharga buat Bang Herman. Amin ya Allah, amin. Baru 3 menit kita masukin jadi dia kayaknya udah ngerasa kayaknya udah nggak kuat udah langsung. Biarin aja dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ampun Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Ampun Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Ada kayak ada sesuatu apa di pos yang dirasain. Dia udah melotot Ustadz, dia melotot Ustadz. Dia udah melotot Ustadz, kasihan Ustadz. Udah deh, ayo, mana santri? Astagfirullahaladzim ya. Ayo. Mana dia? Astagfirullahaladzim. Ini diangkat gambarnya. Turun santri. Diangkat. Depannya angkat.
Jangan bawahnya diangkat dulu, depannya juga diangkat. Astagfirullah. Awas. Astagfirullahaladzim. Bukain kita nih. Ini talinya sampai ke atas nih. Kenapa ini? Bukan lu tarinya. Ayo mana minumnya sini. Ayo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih minum. Maaf. Maaf dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar terus, Bang. Istighfar. Nanti dipegang sampai. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Orang tua saya datang, Pak Ustadz. Bang Herman tadi kenapa melotot, Bang Herman? Takut saya, Pak Ustadz. Ada orang bawa tombak menusuk saya, Pak Ustadz. Saya ingin tobat, Pak Ustadz. Saya ingin tobat. Mau memulai hidup baru, Pak Ustadz. Saya didatengin sama orang yang udah saya sakitin, Bang. Gimana, Bang? Dia datang begini nampak ke saya. Apa yang dia bilang, Bang? Yang diomongin sama dia, nggak ada? Nggak ada, Bang. Dia cuma nampakin aja. Nampakin aja, Bang. Bang Herman, mudah-mudahan proses ini jadi pelajaran yang berharga buat Bang Herman. Iya, Pak Ustadz. Amin, ya Allah, amin. Bang Herman, istri Bang Herman datang di sini, Bang Herman. Dan tadi dia ngeliat Bang Herman juga di dalam kubur. Dia udah gak kuat ngeliatnya. Ya, Bang. Minta maaf sama mama, sama anak-anak juga ya. Minta maaf atas kelakuan ayah yang tidak baik, Bang. Hari ini Bang Herman bisa minta maaf sama istri. Mudah-mudahan permintaan maaf dari Bang Herman ini adalah permintaan yang tulus, Bang. Karena Abang pengen berubah. Iya, Bang ya. Iya, Bang. Karena Abang pengen benar-benar jadi orang yang lebih baik lagi, Iya, Bang. Bang. Iya, Bang. Yang taat kepada Allah. Iya, Yang Bang. ngejauhi segala larangannya, Bang. Iya, Bang. Insya Allah, Ma. Insya Allah. Amin. Ayah akan berubah, insya Allah. Insya Allah, Ma. Anak kita udah 4 ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bisa lebih baik. Insya Allah, Ma. Maafin kelakuan saya yang sudah-sudah, Ma. Saya minta maaf sama kamu, Ma. Sekali lagi saya minta maaf sama kamu, sama anak-anak juga, Ma. Saya ingin di surga bersama kamu. Allah Akbar. Amin. Kembali mengulang masa lalu. Kesian ini lo lagi hamil. Coba lu sadar lu. Pokoknya langsung kita kasih terapi aja deh. Hah? Terapi aja di sini. Mau diterapi langsung, Ustaz? Terapi aja langsung deh. Gak usah ganti baju deh langsung. Anak aja nyuruh-nyuruh gua. Kan sekarang Ahong di sini kan jadi tamu di rumah hijrah. Kalau udah masuk di rumah hijrah, maka semua keputusan saya ngambil. Kalau emang dia nggak mau, udah suruh pulang aja deh. Ampun! Istighfar mohon ampunnya sama Allah. Ampun, Tat! Minta Panas! minta ampun sama Allah. Tat! Panas! Tat, gua udah gak kuat, Tat, ampun!